Film berawal di Nebraska, sebuah kota kecil di bagian Amerika, di mana seorang remaja bernama Jackson baru saja tiba di rumahnya dan sedang membahas mengenai pembulian yang baru saja dia lakukan bersama teman-temannya. Jackson yang lelah memutuskan istirahat sejenak sebelum melakukan pertandingan football di sekolah mereka pada malam nanti. Tak berapa lama, Jackson terbangun dan mendapati handphonenya sudah menghilang. Dan ketika dia akan pergi, Jackson juga melihat pintu rumahnya sudah terbuka dengan sendirinya. Dan film pun dimulai. Jackson yang merasa aneh kembali lagi ke dalam rumahnya dan menemukan banyak foto pembulian yang sudah dia lakukan bersama teman-temannya. Bahkan foto itu tak hanya satu, karena Jackson menemukan tercecer hingga ke dalam kamar. Jackson lalu mengambil tongkat golf sebagai alat pelindung diri jika saja ada penyusup yang masuk ke dalam rumahnya. Lama-kelamaan, kesabaran Jackson mulai habis dan memaki agar penyusup itu menampakkan dirinya. Dan tiba-tiba, sosok misterius yang menggunakan topeng mirip wajah Jackson seketika menyerangnya. Jackson yang tak berdaya memohon agar pria itu membebaskannya dan bakal berikan semua uang yang dia miliki sebagai imbalan. Tentu saja, itu bukan tawaran yang diinginkan pria bertopeng, yang kemudian tanpa banyak kata membunuhnya. Setelah itu pria bertopeng menyebarkan video pembulian yang dilakukan Jackson ke semua orang-orang terdekatnya. Dan korban pembulian itu bernama Caleb, yang saat itu lagi melakukan pertandingan football. Scene berlanjut di esok harinya. Sekelompok remaja, yaitu Mekani, Derby, Alex, Zack, dan Rodrigo sedang membahas kematian Jackson yang masih menjadi misteri di kota mereka. Bahkan seluruh murid di sekolah menjauhi Caleb yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan yang didasari dendam karena sudah dibully Jackson. Namun tidak dengan Mekani dan teman-temannya yang masih mau mengajak Caleb untuk bergabung ke circle mereka. Di sana juga ada remaja bernama Oli yang sangat tertutup, sehingga ia nggak punya teman dan dijuluki sosiopat. Meski sebenarnya sih, Mekani dan Oli ini punya hubungan spesial yang tidak diketahui teman-teman mereka. Di salah satu gereja, ada Katie, ketua OSIS yang sedang mempersiapkan ibadah peringatan. Di sana Katie lagi asik ngobrol dengan seseorang yang dia kira temannya. Namun nyatanya, dia tiba-tiba mendapatkan panggilan yang berkata kalau temannya itu tidak bisa datang ke gereja. Di saat bersamaan, orang yang ada di hadapan Katie menghilang dan memutar sebuah rekaman yang mengungkapkan kalau Katie sebenarnya sangat rasis dan fanatik. Tiba-tiba, orang yang bertopeng mirip wajah Katie muncul dan menyerangnya. Katie yang terluka berusaha untuk menghindar. Dia kemudian berusaha masuk ke ruangan pengakuan dosa. Namun pada akhirnya, ia pun ketahuan manusia bertopeng dan dibunuh. Setelahnya, Mekani dan semua teman-temannya digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan mengenai kematian Katie. Mungkin saja polisi bisa menemukan petunjuk atau bahkan pelaku di antara mereka. Namun tiba-tiba, Zack diperbolehkan untuk pergi setelah ayahnya memberikan jaminan melalui pengacaranya. Karena memang ayahnya Zack terkenal sangat kaya raya. Tapi hal itulah yang membuat Zack tidak tenang karena seluruh warga kota membenci kelakuan ayahnya yang suka memonopoli lahan pertanian. Ketika hari sudah malam, Oli menghampiri Mekani untuk sekedar mengobrol dan membahas hubungan mereka. Lalu kemudian, mereka pun pergi bersama dan berhenti di sebuah tempat. Tiba-tiba, mereka melihat beberapa remaja sedang berlari ke arah rumah Zack, yang ternyata di sana sedang merayakan pesta rahasia, di mana mereka akan mengungkapkan rahasia pribadi mereka masing-masing. Di sana, Mekani bertemu lagi dengan teman-temannya. Sementara Oli pun menjauh untuk menjaga hubungan mereka agar tidak ketahuan teman-teman mereka. Alex dan Rodrigo berkata sebuah rahasia kalau ternyata mereka saling suka dan mencintai.
Kemudian petaka mulai terjadi ketika Rodrigo menemukan obat fentanyl yang dia minum berceceran di lantai. Di saat bersamaan, semua teman-temannya menerima pesan yang mengungkapkan jika rahasia terbesar Rodrigo adalah seorang pecandu. Tiba-tiba lampu menjadi padam dan Rodrigo melihat kemunculan pria yang menggunakan topeng wajahnya. Rodrigo yang tahu kalau dia akan mati mencoba sembunyi di sebuah ruangan. Dia sempat berhasil keluar dari rumah itu. Namun kemudian dia terkena senjata kejut yang membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Pria bertopeng memaksa Rodrigo untuk menelan fentanyl dalam jumlah besar dan kemudian membunuhnya. Setelah kejadian itu, Mekani dan teman-temannya sangat merasa kehilangan Rodrigo. Bahkan mereka juga mulai menuduh jika Oli adalah pelakunya, kecuali si Mekani yang bantah tuduhan mereka karena dia tahu kalau Oli nggak bakal ngelakuin itu. Sampai-sampai Mekani sempat bertengkar dengan Alex yang tak berhenti menyalahkan orang lain. Di esok hari, Oli mendatangi Mekani dan berencana mengajaknya untuk jalan-jalan sambil melepas rasa bosan mereka. Kemudian mereka sampai di ladang jagung milik ayah Zack dan menikmati pemandangan yang penuh kedamaian. Seketika Oli menerima panggilan dan mengangkatnya. Mekani yang lagi sendirian di mobil tak sengaja menemukan alat kejut di dalam laci mobil Oli. Mekani mencoba tetap tenang dan meminta Oli menceritakan soal keluarganya untuk memastikan bahwa Oli bukanlah seorang kriminal. Namun, obrolan mereka berakhir dengan kemarahan Mekani. Begitu mengetahui kalau Oli ternyata sudah mencari tahu latar belakang Mekani, di mana hal itu sangat dibenci olehnya. Setibanya di rumah, Mekani segera memperkuat pertahanan, mulai dari mengunci rapat rumahnya dan juga membawa pisau sebagai senjata. Di tengah malam, Mekani terbangun dan mendapati pintu kamarnya sudah terbuka. Bahkan pisau yang dia letakkan sudah menghilang. Ketika Mekani memeriksa bagian rumahnya, ia pun menemukan sebuah ruangan yang sudah terbakar. Bahkan di sana Mekani juga menemukan beberapa foto temannya yang pernah terbakar akibat Mekani. Ketika Mekani fokus memperhatikan foto-foto itu, di saat bersamaan, manusia bertopeng pun muncul dan menyerangnya. Di sini, Mekani tak berdaya. Ditambah lagi, orang yang menggunakan topeng wajah Mekani itu segera menuangkan bahan bakar untuk membakar Mekani. Beruntung Alex datang, yang membuat manusia bertopeng itu segera pergi meninggalkan mereka. Setelahnya, Mekani tersadar di rumah sakit dalam keadaan panik dan takut manusia bertopeng itu datang lagi. Namun teman-temannya berusaha menenangkan Mekani karena pihak polisi sudah menangkap Oli yang dianggap sebagai pelaku. Kemudian Mekani pun mengatakan sebuah rahasia besar bahwa sebenarnya ia pernah melukai temannya secara tidak langsung saat dipaksa mabuk oleh senior mereka. Mekani merasa kalau dia adalah orang yang jahat. Namun sebaliknya, teman-temannya meyakinkan Mekani jika dia adalah orang yang baik. Beberapa hari kemudian, ayah Zack lagi mengadakan festival ladang jagung, di mana dia akan mengundang semua teman-teman Zack untuk datang ke ladang mereka. Di sisi lain, Mekani sedang menunggu teman-temannya datang menjemput. Namun tiba-tiba ia melihat Oli sudah bebas dari penjara karena kakaknya seorang deputi. Mekani yang panik berusaha berlari menghindar dari Oli. Ia pun bertemu dengan Caleb dan manusia bertopeng itu muncul dan menyerang Caleb. Bahkan manusia bertopeng itu sempat memberikan pisau itu ke Mekani dengan tujuan agar Mekani menjadi tersangka yang menyerang Caleb. Di saat bersamaan, Oli pun datang dan hal itu menyadarkan Mekani kalau sebenarnya Oli bukanlah pelakunya. Setelahnya, Mekani, Oli, Alex, dan Derby segera ke ladang jagung untuk menyelamatkan Zack dari teror manusia bertopeng. Namun setibanya di sana, mereka mendapati kalau ladang itu sudah terbakar bersama teman-teman mereka yang terjebak. Karena tak ada pilihan lain, Mekani minta Oli untuk menerobos saja ladang itu.
mereka berhasil menemukan beberapa teman-teman mereka. Mekani pun menyuruh Alex dan Derby untuk membuat teman-teman mereka pergi dari sana. Sementara Mekani dan Oli berusaha mencari Zack dan ayahnya. Di ujung pencarian, mereka menemukan ayah Zack sedang berhadapan dengan manusia bertopeng itu. Mekani berusaha mengalihkan perhatiannya, dan tiba-tiba ayah Zack mati di tangan manusia bertopeng. Namun, tak lama setelahnya terungkap bahwa Zack adalah pelaku di balik manusia bertopeng. Zack pun menjelaskan kepada Mekani bahwa dia membunuh semua orang hanya karena ingin mengungkap semua rahasia orang-orang, sebagai balas dendam atas intimidasi yang dia alami karena menjadi seorang anak pengusaha yang tidak disukai di kota itu, karena menghasilkan miliaran dengan jual beli pertanian. Intinya, Zack adalah manusia yang egois dan kurang kasih sayang dari orang tuanya. Saat Zack lagi fokus ke Mekani, Oli berhasil mengalihkan perhatiannya dan Mekani menyerangnya. Halo. Akhirnya, Mekani berhasil melukai Zack dengan sangat parah. Bahkan Mekani sempat mencela Zack karena menyalahkan dan membunuh orang-orang atas apa yang terjadi. Padahal sebenarnya, Zack sendirilah yang menjadi masalahnya. Tak menunggu lama, dia pun lalu membunuh Zack di saat itu juga. Di hari berikutnya, Mekani dan teman-temannya akhirnya lulus dari sekolah mereka. Lalu Mekani membaca puisi yang dia buat di hadapan teman-temannya, dan film pun berakhir.